Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Sagung Dumadi. Kali ini saya akan membahas tentang 4 batu akik Yaman cahaya dari negeri para nabi. Di balik bumi yang luas dan langit yang tinggi, terhampar kisah-kisah sunyi yang tak ditulis pena duniawi. Namun Tuhan Sang Maha Mencipta tak pernah alpa menyisipkan rahasianya dalam batu, tanah, angin, dan cahaya. Dari negeri para nabi, Yaman yang agung dan berselimut doa, terlahir 4 batu. Bukan sekadar perhiasan, melainkan cerminan sifat-sifat langit yang ditanamkan ke dalam bumi. Ada yang hitam pekat, tapi menyala merah saat disentuh cahaya. Ia laksana kesetiaan dalam gelapnya ujian. Itulah Yaman Wulung, penjaga spiritual dan benteng diri dari keburukan. Ada pula yang merah membara, serupa darah yang mengalir karena cinta. Itulah Yaman Ahmar, si pembawa kasih, yang melunakkan hati, menyatukan rasa, dan memanggil simpati semesta. Lalu datanglah batu putih, bening seperti niat yang jernih. Itulah Yaman Abyad, cahaya lembut yang menenangkan, pengantar keikhlasan dan penghapus kabut jiwa. Dan tak lupa, batu yang sehangat madu pagi hari, kuning kecoklatan seperti matahari yang baru terbit. Itulah Yaman Madu, sang penarik rezeki, pembawa kepercayaan, dan penenang dikala hidup terasa terjal. 4 batu, 4 jalan, semuanya mengajak untuk kembali pada fitrah ruhani, untuk mengenal diri, menghaluskan hati, dan menyadari betapa Sang Pencipta menyisipkan mukjizat dalam benda yang diam, tapi bersuara dalam getar batin. Karena sejatinya, yang kecil pun bisa menjadi wasilah besar, jika dipandang dengan mata iman dan diterima dengan hati yang pasrah. Selamat datang di kisah 4 batu akik Yaman, warisan tanah suci untuk jiwa yang mencari cahaya. 1. Yaman Wulung, batu hitam yang membawa cahaya. Dalam diamnya malam, ada batu yang menyimpan cahaya merah darah. Meski hitam kelam dipandang mata, ia memancarkan rahasia dari dalam sukma. Dialah Yaman Wulung, batu yang bukan sekadar hiasan, melainkan saksi perjalanan ruhani dan penjaga keistiqamahan. Batu ini dipercaya bukan hanya sebatas keindahan, tetapi mengandung energi spiritual tinggi. Konon, para wali, habaib, hingga kaum sufi menyimpan batu ini sebagai bagian dari perjalanan batin mereka. Dipercaya berasal dari tanah Arab yang suci. Yaman Wulung sering dikaitkan dengan pengamalan sunnah, karena menyerupai batu akik yang dikenakan oleh Nabi Muhammad. Dalam tradisi lisan para sesepuh, batu ini dikatakan mampu menjaga kestabilan hati dan pikiran, menolak gangguan makhluk halus, memperkuat energi spiritual saat berzikir atau bermeditasi, meningkatkan harisma dan wibawa pemakainya. Di berbagai daerah, terutama di kalangan pesantren dan kaum tarekat, Yaman Wulung dijadikan simbol kesederhanaan yang anggun, kesaktian yang tersembunyi, dan kemuliaan yang tak kasat mata. Sebagian habaib dan kiai sepuh memakainya bukan untuk gaya, tetapi sebagai pengingat diri bahwa yang gelap sekalipun dapat menyimpan cahaya, seperti hati manusia yang bersih meski tampak hina di mata dunia. Manfaat bagi pemakainya: perisai batin, membentuk tameng gaib dari niat jahat, guna-guna, dan energi negatif. Peneguh spiritual, membantu pemakainya dalam ibadah, menjaga kehusyukan, dan memperkuat keteguhan iman. Daya tarik halus, memunculkan aura tenang, berwibawa, dan membuat orang segan namun nyaman di dekatnya. Penguat niat dan ikhtiar, dipercaya memperlancar rezeki, urusan bisnis, dan mempermudah ikhtiar jika dibarengi doa dan amal. Ono watu ireng koyo lintang delik, yen di senter metu abang koyo getih. Iku dudu sekedar perhiasan, iku pepadang kanggo kang lakoni laku kasunyatan. Yaman Wulung bukan hanya tentang batu, melainkan cahaya dalam kegelapan. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah apa yang tampak, tetapi apa yang bersinar saat diuji oleh cahaya kebenaran. 2. Yaman Ahmar, darah tanah suci nur pengasihan. Dalam kilau merahnya tersimpan gema zaman para nabi. Ia bukan sekadar batu, tapi warisan langit yang merasuk ke bumi. Yaman Ahmar, atau kerap disebut Yaman Merah, merupakan lambang keberanian, kasih sayang, dan kesucian niat. Warnanya menyala seperti fajar,
membangkitkan semangat dan melembutkan jiwa yang keras. Batu ini konon berasal dari Jazirah Arab, tempat jejak para anbiya dan aulia tertinggal dalam debu dan doa. Dipercaya oleh sebagian kalangan bahwa Yaman Ahmar adalah batu yang disukai para kodam pengasihan. Batu yang membawa kehangatan batin dan meluluhkan hati siapapun yang memandangnya dengan niat baik. Dalam tradisi mistik, Yaman Ahmar sering dipakai untuk pengasihan tingkat tinggi, membuat pemiliknya dicintai banyak orang. Pelancar rezeki, karena membawa aura keberuntungan dan simpati. Penarik jodoh, khususnya bagi mereka yang sulit membuka hati orang lain. Pendamai jiwa, meredam amarah, memperkuat kelembutan hati. Di bumi Nusantara, batu ini bukan hanya menjadi pusaka, tetapi juga lambang kasih yang agung. Para raja Jawa tempo dulu menyematkan batu ini di cincin atau keris, bukan sekadar simbol kemewahan, namun sebagai penyeimbang antara kekuasaan dan cinta kasih. Di kalangan santri dan kiai, Yaman Ahmar sering diberikan sebagai hadiah penuh berkah, mengandung doa, harapan, dan perlindungan dari segala niat buruk. Di Madura dan sebagian Jawa Timur, batu ini dianggap memiliki getih panas, yaitu aura yang membakar niat jahat dan memanaskan semangat hidup. Manfaat gaib bagi pemakainya: pengasihan dan karisma, memunculkan daya tarik alami dan membuat pemiliknya mudah disukai. Ketenangan hati dan jiwa, menghalau kegelisahan, memperkuat cinta kasih dan ketulusan. Perlindungan dari hasad dan fitnah, menolak pandangan iri, serta menenangkan aura sekitar. Penarik rezeki dan kemudahan sosial, membuka simpul-simpul sosial yang macet, memperlancar urusan dagang dan kerja. Watu abang saka Yaman, koyo geni kang lembut, dudumung nyulut hawa, tapi nyulut welas asi saka langit. Yaman Ahmar bukan sekadar merahnya batu. Ia adalah lambang darah keberanian dan cinta kasih dari Timur Tengah yang kini menyatu dalam budaya Jawa. Dihormati sebagai penjaga aura, pemanggil simpati, dan pemancar cinta sejati. 3. Yaman Abyad, cermin jiwa dari Timur Suci. Putihnya tak sekadar warna. Ia adalah cahaya kesucian yang menyerap dosa dunia. Yaman Abyad, atau dikenal sebagai Yaman Putih, adalah lambang kejernihan hati, keikhlasan niat, dan kekuatan tanpa amarah. Seperti embun pagi yang turun tanpa suara, batu ini membawa kesejukan bagi jiwa yang resah, dan menjadi cermin bagi mereka yang mencari kebenaran. Dari kisah para sufi hingga hikayat para habaib, batu ini dipercaya memiliki energi ketenangan dan penjagaan spiritual. Konon, batu Yaman Abyad sering dipakai oleh para ulama sebagai wasilah untuk mendekatkan diri pada Sang Maha Cahaya, membuka mata batin, dan membersihkan hawa negatif dalam diri. Dipercaya pula bahwa Yaman Putih dapat melindungi dari sihir dan pengaruh negatif secara halus, menguatkan kekuatan batin dan kesabaran hati, menjernihkan pikiran, mempercepat proses penyembuhan spiritual, membantu seseorang melihat kejujuran dan niat tersembunyi dari orang lain. Di tanah Jawa dan Sumatera, batu ini sering dipakai oleh para guru spiritual sebagai lambang kejernihan ilmu dan keikhlasan dalam mengabdi. Di kalangan pesantren, batu ini dipandang seperti air, tak berwarna, namun mampu membersihkan segala yang kotor. Para dukun putih atau spiritualis terang kerap menggunakan batu ini dalam ritual tolak bala, karena dipercaya membawa energi langit yang tak terkontaminasi nafsu dunia. Dalam budaya keraton, batu ini dianggap sebagai simbol kesucian nurani, dan dijadikan pelengkap benda pusaka untuk menetralisir aura. Manfaat gaib bagi pemakainya: pembersih energi negatif, menyerap hawa buruk dari dalam dan luar tubuh, menyeimbangkan energi, menjaga spiritualitas, menenangkan jiwa, membantu fokus dalam ibadah, meditasi, dan zikir. Pembuka mata batin, dipercaya mampu mempertajam firasat dan meningkatkan sensitivitas spiritual. Perisai gaib halus, melindungi dari gangguan jin halus, sihir, dan energi kiriman yang tak kasat mata. Watu putih saka Yaman, ora padang amarga cahya, nanging padang amarga jiwa. Dongakno sing nganggo, supaya atine bening kaya banyu saka langit. Yaman Abyad bukan hanya batu. Ia adalah tetes embun dari langit rohani, menyentuh siapa saja yang haus akan kejujuran.
dan menjadi teman setia dalam sunyi, dalam zikir, dan dalam pencarian makna hidup. 4. Yaman madu. Manisnya hikmah dalam sebentuk batu. Seperti setetes madu yang jatuh dari surga. Batunya memancarkan kehangatan dan kebijaksanaan. Yaman madu, dengan warna kuning kecoklatan yang lembut dan meneduhkan. Bukan hanya menawan di mata, tapi juga merasuk ke dalam rasa. Ia adalah lambang dari kebaikan yang tidak mencolok. Seperti matahari pagi yang menghangatkan hati tanpa membakar. Dalam dunia spiritual, yaman madu diyakini sebagai batu penenang jiwa dan pelancar rezeki. Warna kuningnya dikaitkan dengan unsur tanah dan cahaya matahari, yang menjadi simbol keseimbangan antara duniawi dan rohani. Konon, batu ini disenangi oleh khodam baik yang bersifat penuntun. Bukan penjaga, melainkan pembimbing batin bagi yang sedang belajar mengolah rasa dan makna hidup. Beberapa mitos menyebutkan, batu ini membawa keberuntungan dalam usaha dan perniagaan. Dapat memperkuat aura ketulusan dan simpati dalam pergaulan sosial. Menarik energi rezeki yang alami dan berkah tanpa tipu daya. Menguatkan intuisi lembut, memudahkan seseorang memahami maksud orang lain tanpa banyak kata. Di berbagai wilayah Nusantara, yaman madu dianggap sebagai batu yang cocok untuk para pemimpin berhati lembut. Dikenakan oleh para saudagar, guru, hingga para penabur hikmah. Batu ini dipandang sebagai pengantar keseimbangan antara logika dan rasa. Di pesantren-pesantren tradisional, seringkali batu ini diberikan sebagai simbol ilmu laduni. Ilmu yang datang dari keikhlasan, bukan dari banyak membaca. Sedangkan dalam budaya Jawa, warnanya yang menyerupai madu dipercaya menarik simpati dan kepercayaan. Membuat pemakainya mudah diterima dalam berbagai lapisan sosial. Manfaat gaib bagi pemakainya. Pelancar rezeki dan usaha. Membuka jalan rezeki dari arah yang tak terduga dengan cara yang berkah. Penarik simpati dan kepercayaan. Menumbuhkan aura hangat, tulus dan menenangkan bagi orang di sekitarnya. Penyejuk batin dan pikiran. Mengurangi stres, menenangkan hati yang galau, memperkuat kesabaran, peningkat energi positif, meningkatkan semangat hidup, terutama dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan. Watu madu ora mung legi werna, nanging legi rasa, legi ati, legi urip, sing nganggo bakal kacekel berkah. Kaya tukang ngunduh madu saka alas suci. Yaman madu bukan sekadar batu. Ia adalah perwujudan dari ketenangan yang mendatangkan keberkahan. Teman setia bagi mereka yang berjalan di jalan lurus, namun tetap membawa senyum dan kehangatan bagi sekelilingnya. Perlu diingat bahwa khasiat dan manfaat batu akik Yaman, seperti yang diuraikan di atas, sebagian besar bersumber dari kepercayaan dan tradisi lisan. Tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim-klaim tersebut. Kepercayaan terhadap kekuatan spiritual batu akik merupakan bagian dari keyakinan spiritual dan budaya tertentu. Penting untuk selalu berpegang pada ajaran agama dan etika yang baik, serta tidak menggantungkan diri sepenuhnya pada benda material untuk mencapai kedamaian batin dan keberuntungan hidup. Nilai utama dari batu akik Yaman ini terletak pada keindahannya, nilai sejarahnya, dan maknanya sebagai simbol spiritual yang menginspirasi. Semoga uraian ini menambah wawasan dan pemahaman kita tentang kekayaan budaya dan spiritualitas yang terkait dengan batu akik Yaman.